Ya, selamat datang di Horror Des bareng sama saya Popo Kusen dan saya Sableng. Dan hari ini episode ke-19. Ya. Dan tamu kita hari ini tuh temannya Sableng. Namanya Yafet ya. Ya. Tadinya sih mau sama istri. Tapi nggak jadi ya. Karena istrinya ada keperluan. Ya, ada keperluan. Nanti berarti kemungkinan besar episode Cirebon. Iya, nanti kamu nonton dulu aja. Kamu nonton dulu terus nanti ngasih tahu ke kita. Pengen apa enggak nih ada episode yang ke Cirebon? Kalau iya maka nanti Sableng akan ke Cirebon. Dan saya jaga kandang ya. Saya jaga kandang yang ke Cirebon Sableng aja. Saya via Zoom aja bener. Kalau yang pengen saya ke karena, Cirebon komen karena aja. kita harus meneliti kalau dari Zoom tuh bisa berasa angkernya apa enggak gitu. Iya gitu. Jadi tapi kok langsung aku yang dikorban. kita bukan dikorbankan. Justru kamu tuh pionir. Wah, ditumbalkan. Bukan ditumbalkan. Kamu yang membuka jalan. Kamu tuh ini soal mindset, bro. Mindset. Ya. Mindsetnya harus Siapa ini. tahu aku bisa mengusir semua di sana. Diterkenal terus saya mendurunkan Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tuh apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak nonton gitu-gituan. Kemarin kan aku yang cerita banyak loh. Cerita apa? Enggak. Hah? Kebalik. Apa? Cerita apa tuh? Ya sing itu loh. Aku nggak inget loh. Kamu ngomong besok apa? Buya apa sih Buya attack apa itu? Shibuya Incident. Nah, Shibuya. Loh, kok aku ngerti tiba-tiba. Kayak apa gitu. Ya udah terus pokoknya nanti ada 3 cerita sama ada bonus cerita 1. Jadi langsung aja sekarang ya. Oke. Kita dengerin. Ya, selamat datang di Horror Des. Ini episode keberapa? Episode kemarin tuh 19 kamu tuh lama. Nah, hari ini tamu kita adalah temennya Sableng lagi ya. Namanya Yafet. Yafet ini sebenarnya mau datang sama istri ya? Iya, harusnya berdua. Ya, cuman maaf karena kebetulan ada sedikit kendala jadi Santai. Maaf barang. Jadi istrinya tapi tidak bisa datang. Jadi sekarang Yafet sendiri aja. Berarti mungkin nextnya istrinya sendirian ke sini. Bisa diaturkan boleh. Karena katanya istrinya tuh yang lebih sensitif, power levelnya lebih tinggi. Jadi Yafet nih Goku, istrinya Gohan gitu ya, yang bisa Super Saiyan 2. Goku takut sama Cici. Ketahuan umur belum kalau ngomongin Dragon Ball. Kita mesti ngomonginnya One Piece gitu. Oh, Dragon Ball oke kok. Sekarang kan Dragon Ball Super kan? Oh iya benar, itu. Dragon Super. Ya. Nah, menurutmu Dragon Ball Super bentuk apa yang lebih bagus? Super Saiyan God apa sing Blue, Super Saiyan Blue. Putih yang rambutnya putih. Oh, Ultra Instinct. Iya, Kira nonton dah. Tapi Ya, kamu mesti lebih suka Vegeta tuh daripada Goku. Kalau aku sih favorit tetap Goku sih. Oh, favorit tetap Goku. Wah, kita musuhan berarti. Menurutku Vegeta ini yang lebih ini. Iki podcast apa sih? Ini horor. Podcast horor. Jadi hari ini Yafet akan cerita 3 cerita. Ya. Kalau ternyata kepanjangan kok kepanjangan. Kalau ternyata kependekan nanti ada bonus 1 cerita. Boleh ditambahin. Yang terserah apa. Trivia. Ya, Trivia. Ultra Instinct ya. Ultra Instinct lebih suka sing rambut putih apa sing pas awal-awal tuh? Oh, yang masih rambut hitam putih sih, rambut putih. Oh, tetap lebih suka putih. Iya. Oh, wah kok musuhan terus ya. Aku luwih seneng sing kontra itu. Aku luwih seneng sing masih sign gitu, sing pertama kali gitu, sing masih pakai baju biru gitu, sing belum soek. Oh, iya. Ngerti toh sing aku nonton. Kalau yang full putih itu kan sudah kayak fire gitu ya, dia udah full power gitu sih. Dan wis edian gue Ultra Instinct iku to bilang. Gue dia Goku niki rak mikir otomatis menghindar. Woi. Teleportasi nih. Orang teleport menghindar pukulan gitu. Oh, bukan sing ini tuh. Tubuhnya bereaksi sendiri ngono gitu. Nah, iya. Ultra Instinct. Gue nek ketemu setan ya gue Ultra Instinct. Kaki 1000. Udah Dragon Ball cukup. Jadi langsung aja Yafet cerita yang pertama ya. Jadi ini modelnya kita cerita selesai kasih rating, cerita selesai kasih rating, cerita selesai kasih rating. Nah, kalau nilainya mencapai 10 belum pernah ada sampai sekarang. Langsung. Kalau nilainya 10 podcastnya tamat. Enggak ada tamu lagi, berakhir di episode 19 ini ya. Jadi jangan 10. Sampai 10 ya. Soalnya 19 episode terus tamat, belum monetize gimana? Iklan aja belum masuk. Oke. Yuk, monggo silakan. Jadi cerita yang pertama ya, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu lokasinya di Bandung. Persisnya di Lembang, di Bosya. Oh, di Bosya. Jadi
waktu itu kan aku sama Vio lagi jalan-jalan sama cicinya Vio. Nah, kita waktu itu memang habis dari Palembang, jalan-jalan, terus kita ngiseng waktu itu pengen pergi ke Bosya malam-malam, kurang lebih sekitar jam 8 jam 9 malam. Bosya ki Serina itu lho, Bu. Bosya itu Jadi Serina. tempat teropong bintang. Teropong bintang. Memang waktu itu iya, tempatnya iya. in Serina. karena film Serina itu Ya. kan. Terus sudah itu kan kita masuk jalannya, pertama kita ketemu Panti Asuhan Dasseldorf dulu. Kita masuk, tempatnya memang creepy sih, creepy, malam gelap gitu kan. Dan kebetulan waktu itu memang ternyata tempatnya tutup. Nah, tapi saya penasaran. Kita udah jauh-jauh sampai sini, ya udahlah kita turun, kita coba lihat gitu kan. Nah, tapi mendadak cicinya Vio ini bilang, ya Fet, udah putar balik. Loh, kenapa Ci, kita udah tanggung sampai sini, udah putar balik. Ya sudah, karena memang tidak mau, daripada saya maksa, ya sudah saya putar balik. Nah, putar balik itu di dalam mobil itu Vio sama cicinya tuh nyuruh doa bapak kami. Udah pokoknya doa bapak kami aja. Loh, kenapa tuh Ci? Udah doa bapak kami aja, kalau kamu tak ceritain kamu pasti parno, takut gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita turun, keluar dari daerah Bosya itu, kita putar balik ke arah Bandung lagi. Setelah doa gitu kurang lebih ya 15 menit setelah doa, kita udah turun, udah mau sampai ke Jalan Setiabudi. Itu baru cicinya Vio tuh ngomong, kenapa aku tadi maksa suruh putar balik? Itu di depan itu banyak roh banget di situ. Intinya mau masuk ke mobil gitu loh. Bahkan waktu kita putar balik itu ada satu yang di belakang, masuk di belakang. Nah makanya sampai kita tadi bilang doa bapak kami itu ya biar dia keluar gitu loh. Nah kenapa nggak langsung ngomong? Kalau langsung ngomong kamu panik, nanti gimana malah. Akhirnya ya sudah turun, doa bapak kami sampai si roh ini keluar. Baru cerita ke aku, karena memang dasarnya dulu tuh sangat-sangat takut lah, parno sama hal beginian. Gitu. Sekarang udah enggak, Bro. Sekarang puji Tuhan sih ya lebih mengimani ya. Lebih mengimani, jadi ya enggak terlalu takut lah. Oke. Gitu. Singkat kok. Selesai ini ceritanya selesai. Oh iya. 6,5. Rohnya itu tapi enggak kelihatan rohnya apa ya. Jadi dia cuma ngomong roh. Banyak. Jadi banyak. Mungkin kalau bisa kita gambarkan gitu ya, gambaran imajinasi saya tuh kayak kalau yang pernah nonton Pengabdi Setan 2. Nah, kebetulan tuh kan syutingnya di tempat yang sama tuh di Bosya juga kan. Bosya tuh? Iya, tadi Bosya. Oh, iya. Memang itu tempat yang terkenal creepy sih di situ. Oh, kuwi sing akeh pocong malam-malam Ya. Bosya. Jadi ya aku bayanginnya, pengalamanku dulu itu tak bayanginnya mungkin ya itu setelah nonton film Pengabdi Setan 2 itu ternyata banyak gitu loh, banyak banget gitu di situ. Tapi kamu ndak ketok. Sing Ndak. ketok cuman cicikmu. Cici bojomu. Ya, sama Vio pun. Ya. Kamu ngerasain enggak? Karena waktu itu memang aku ndak mau ya bro ya, aku kan memang takut kan. Jadi aku tuh selalu bilang, pokoknya kalau hal-hal yang horor tuh jangan cerita no aku, nanti ndak aku kepikiran parno gitu loh. Saiki tapi muncul di kendel podcast loh. horor. Ya, syukurnya gitu ya. Karena Mending sudah lah. dapat hadirat Tuhan. Oh no. Makanya ikut po kamu po. Apa sel kuwi? Iya toh. Memang ngomongke horor-horor di Iya sel toh, kuwi. ngomongke horor. Masa ngomongke horor di selmu itu? Sebenarnya enggak sih ya. Cuman kan memang kadang ada topik-topik yang relate gitu loh dengan betul. afterlife Ngomong, gitu ngomong. lah. Cerita afterlife, cerita ya. ada. Oke, terus 6,5. ya 6,5. Soalnya ya ngono tok ya kan ngomong yo Nggak- puter balik doa bapak kami wis. Dan nggak merinding. Heeh, Nggak merinding, nggak apa, nggak Biasa biasa. aku mbek Sableng rada-rada merinding nek ceritanya mendapat nilai 7 ke atas ngono ya. Kemarin Eka Wong juga enggak. Tapi no offense. Nggak Karena apa-apa, Bro. pengalaman sendiri. Ya, Pengalaman itu subjektif. dan ini cerita pertama. Cerita pertama. Dan cerita ketiga 6,5 wah. itu. Aku itu. Oke, Fet, cerita kedua sekarang. Monggo. Cerita yang kedua ini pertama itu kan aku dengar cerita. Jadi tiap malam aku itu kan sering order Gojek. Sering banget order Gojek. GoFood. Gitulah ya, GoFood, Grab, Shopee, apapun lah pokoknya yang lagi promo. kadang ya. Tapi enggak, kalau malam yang penting ada aja. Oh iya. Yang available. Ya, yang available. Nah,
ini kejadian nggak satu kali sih, beberapa kali gitu loh. Jadi saya sama istri order gitu, kok datangnya lama sekali gitu loh. Datangnya lama sekali gitu loh. Lama sekali. Terus sampai waktu datang, ngelihat si abang drivernya nih mukanya udah muka pucat. Muka pucat. Dia sampai bilang gini, Pak atau Om atau Koh gitu ya, seringnya manggil. Ada nggak sih jalan yang lain? Jalan yang lain loh. Memang Masnya lewat mana? Loh, saya lewat belakang. Loh, memang ada apa Thomas? Saya ini ada yang ngikutin saya. Kuntilanak katanya. Masnya lihat gak? Oh enggak, saya nggak lihat gitu loh. Terus dia bilang, loh, Mas, saya kan sudah bilang jangan lewat belakang, tapi lewat depan, lewat Kasipa atau Jangli. Jangan lewat belakang. Kenapa? Satu, belakang itu dulu aksesnya memang dibuka. Tapi akhir-akhir ini waktu pandemi itu akses kan memang ditutup. Jadi jangan lewat situ. Nah, pengakuan si Mas Gojeknya ini, kenapa dia sampai lama? Dia tuh merasa gak diputer-puterin di tempat itu. Sampai lama. Padahal itu aku pesan makanannya kan di sekitaran Tembalang. Logikanya karena malam itu paling setengah jam itu sudah nyampe mestinya. Karena kan makanan ready toh. Tapi dia sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Wow. 3 kali lipat waktu. Lah, dicek GPS-nya muter-muter ngono apa piye? Di GPS-nya itu waktu aku lihat sama Vio, itu dia stay. Oh, kan kadang kan GPS itu kan memang error toh. Kadang error, kadang apa kan sering kan. Tak pikir ya mungkin ngantri karena kan burjo-burjo gitu kan kalau malam kan memang rame toh. Ya sudah, tenang aja. Terus akhirnya waktu dia datang dengan muka pucat sih, masih muda gitu kan. Masih muda bilang, "Ya tadi ada yang ngikutin dia. Kuntilanak katanya." Saya nggak tahu, nggak ngeliat gitu. Cuman wah, agak merinding juga gitu loh. Sudah, terus dia bilang itu, ada nggak jalan lain? Ya udah, jangan lewat belakang, lewat depan. Karena depan itu kan terang, banyak lampu, banyak PKD juga pengawas malam. Jadi lebih aman kamu turun Kasipa kan udah langsung Wahidin kan rame. Jangan lewat belakang. Kejadian ini tuh aku alami 3 kali. 3 kali orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Selalu kasusnya sama. Jadi kita order malam-malam, datangnya 1 jam lebih, dan si orang ini ketakutan. Lewat belakang semua. Lewat belakang itu lewat Burangrang. Memang daerah situ itu memang rawan sih, banyak yang ngomong sih di situ tuh agak creepy ya, karena kan memang bekas kuburan, dibikin perumahan, jadi horor. Nah, pengalaman ini kurang lebih 3 minggu yang lalu lah, 3 minggu yang lalu. Aku tuh ngiseng-ngiseng gitu loh. Aku keluar malam-malam naik motor. Lewat situ. Lewat situ. 7:30 malam lah ya, 7:30 malam. Jadi belakang itu tuh kan ada jembatan tol kan. Jembatan tol itu yang memang aku rasa juga lewat situ tuh agak creepy ya, lembab. Terus kan juga banyak kelelawarnya juga. Nah, aku lewat, pikir mau cari makan lah daripada pesan Gojek. Ya sudah, aku keluar aja naik motor lah sendiri. Nah, setelah ngelewatin BBS, sekolah BBS itu kan ada jembatan kecil kan di situ. Motorku tuh goyang. Goyang beneran, aku mau jatuh samen. Goyang agak ya berasa kalau kayak motor tuh kayak diloncati gitu loh, brek gitu loh. Ya, padahal aku enggak kenapa-kenapa, tak lihat jalan juga enggak geronjal, enggak apa. Tapi aku mau jatuh. Mingser gitu loh. Banyak mingser, banku bocor juga enggak. Terus setelah itu bau wangi. Wangi sekali. Jadi wanginya tuh kayak menyan gitu loh, bau-bau menyan gitu kan. Aku kan khawatir ya, agak khawatir. Tapi langsung aku bilang dalam hati gitu loh, Santo Mikael, tolong lindungilah aku gitu loh, lindungilah aku, usirlah hal-hal jahat gitu loh yang ada. Setelah itu mulai agak ringan, aku ngelewatin pasar gitu. Lewatin pasar kan udah agak rame. Itu udah biasa. Udah biasa, baunya juga mendadak hilang. Itu yang aku alami sendiri gitu. Jadi setelah tak rangkum, berarti memang benar di situ itu memang horor lah istilahnya, banyak lah di situ. Apalagi Gojeknya lebih malam ya. Ya. Terus pulangnya kamu lewat jalan depan apa jalan? Enggak lewat situ. Coba. Enggak lewat situ. Oke. Ya ini 7. Ini horor. Horor sih. Di Encot terus bonceng.
bener-bener mau jatuh loh. Sampai mau jatuh tak pikir Ngelier gitu. apa mungkin banku bocor karena kan memang aku agak ngebut ya kurang lebih 70 lah. Wah, Tak pikir ya mungkin apa banku bocor atau Tapi gimana. ngelier gini ya. Ngelier. gempa ya Ini kok Enggak, kalau gempa mungkin enggak ya. Beda gitu loh. Jadi motor itu agak mingser Lah, sama wangi, gempa kok wangi. dan wangi. Nah, Dan wangi itu enggak cuman sekali ya. Aku tiap naik motor lama lewat gini tuh, lama. lama. Oh. Dan sebelum kejadian ini pun waktu aku lewat sekitaran situ malam ya wangi. Bau-bau menyan gitulah di sekitaran situ. Tapi hebat loh, dulu penakut banget tapi terus Bener. iki malah jajal lewat kono lah ngono. Itu titik balik kapan itu, Bet? Sebenarnya gini loh, kalau dibilang sekarang nggak takut sama sekali itu enggak. Cuman aku nih tipe orang yang kalau aku nggak ditakut-takuti, aku nggak tahu kayak nothing tulus gitu loh. Jadi nggak takut. Tapi kalau sudah diwanti-wanti dulu, awas ini keripik-keripik. Nah, nggak tak bakal tak coba sih. Mikir sih ya. Jadi waktu itu pun pergi malam itu juga nggak kepikiran pengen nyoba atau apa. Ya udah, memang Memang lewat flow kono aja, wae, lewat situ ngono. aja. Intensinya. Karena kan daripada aku harus lewat depan kan jauh kan, sudah Ya. aku muter belakang aja gitu loh, lebih cepat aja gitu loh. Tapi kebetulan kok Ya, ketemu. menyan. Tapi itu medeni. Menyan. Aku nek ngalami gitu, aku balik rumah sih. Loh, ya ora iso to kowe balik rumah malah ning kono luwih suwi meneh to, Bang. Ya, Kan itu wis separo punjul kan. Balik rumah malah lewati kono meneh kan. Balik rumah balik iki lagi. Terus tak tagih ongkos sih. Mbak, bayar. Apa to iki ngomong ke GoFood? Lu sing bonceng itu ya? Oh, sing bonceng. Itu ya, tak balik ke omahe lagi. Sing Padahal. bonceng ya, Fet itu lho. Loh kan belum tentu diboncengi. Lah magnet magnet Glio gitu toh. magnet terus wangine Rasa sampai ono sing pasar. bonceng. Ya, Nah, betul loh. Jadi kayak kita muka gelincir gitu loh rasanya. nah, Terus berarti selama dibonceng itu tapi kowe ora wani ndelok spion ngono. Enggak. Aku cuma dalam arti agak ngeliar pertama kan tak cek tombanya kenapa gitu kan. Ternyata enggak. berasa berat tuh berarti Terus kayak gini tuh. bau wanginya tuh bener-bener nusuk sih. Oh. Padahal logikanya itu kan deket tong sampah ya, deket pasar ya. Harusnya kan baunya bau-bau ndak enak Bau kan. busuk harusnya. Nah, ini tuh baunya menyan gitu loh. Bau menyan, bau wangi menyan. Ya tadi 7,5 iki nek ternyata dibonceng. Tak pikir mung koyo di net dari belakang yo wis ngono Mosok lho. ngenetok terus Mungkin ya kalau aku bisa ngeliat gitu ya, mungkin aja dia lompat terus pengen ngikut gitu Nah, sih mungkin. mungkin. Cuman kan memang nggak bisa ngeliat. sering tuh cerita seperti ini. Terus waktu pulang cerita mbek bojomu, Vio ngomong apa? Waktu itu aku belum cerita sih ya, karena kan memang Vio juga waktu itu masih repot juga. Aku nggak cerita, baru mungkin setelah seminggu baru aku cerita sih. No, Jadi terus ya dia bilang, "Ya kuwi berarti nganu." Terus aku ceritakan juga kan aku doa apa namanya Santo Mikael Mikael. juga. Ya benar, memang kita minta perlindungannya di situ. Soalnya Santo Mikael ki sing Malaikat jenderal perang malaikat toh. gitu. Iya. Jenderal Perang, malaikat iya toh. perang lawan Iya, neraka aku kan. iya, Oh, lumayan. Tahu deh. Lumayan aku. Irma juga bilang, ya kalau gitu kamu harusnya doanya minta biar dia diusir. Bahkan kan kalau menurut si Irma itu ada, kamu harus bedain baunya. Kalau baunya bau belerang, itu berarti rohnya agak jahat. Terus kalau baunya ikan asin atau bau yang nggak menyengat itu berarti Kucing. yang bersangkutan ini mungkin dosanya banyak. Oh, kalau Oh, bau ikan no. asin. Iya, mungkin iya. dosanya Nah, ini berat. bau menyan artinya apa? Kalau bau menyan ini juga ada kemungkinan nih mungkin ya suka pakai jimat atau gimana gitulah, atau mungkin iya. Main roh dukun gitu. gitu ya. Iya. Dari perdukunan Oh, atau berarti kalau iki roh iki maksudnya mungkin Mungkin dukun waktu perdukunan. hidupnya dulu dukun. ya kalau Ngono. enggak mungkin sering dipakai. Kayak mambu amis. dukun. Mambu Mambu amis. amis tuh mungkin tadi itu dosanya berat. ikan kuwi, Bang. Kayak ikan asin, amis Oh, itu ya. Ya mungkin itu juga korban-korban laka atau Oh, iya. gimana gitu. Oh. Ini Cik Irma yang kemarin itu loh, Bu. Ya ngerti. Maksud aku Tadi kan lari. kebetulan pagi itu kan ketemu Ci Irma Nah, gitu. sharing Ketemu gitu. Ci Irma, Fresh. kita sharing-sharing. Ya ngobrol itu juga sih. Seputaran itu juga Si sih. Irma memang Kalau hobi Cik Irma ngomong-ngomong ngono ya. Cik Irma peka, lebih peka. Iya, oke. Kalau kita enggak peka. Berarti tadi 6,5, sekarang 7,5. 7,5. Nah, ini cerita ketiga ini. Lah ini. Apakah bisa mencapai 8? Nah. Mari Apa silakan. mungkin 10? Enggak tahu kita. Lo wes dipeseni ra itu 10. Ya yang terakhir ini kejadiannya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita lagi proses pindah rumah ceritanya. Jadi kita lagi cek-cek, ngawasin finishing. Saya berempat waktu itu. Saya berlima sih. Saya Vio Vici sama 2 mertua. Hmm. Nah,
waktu itu kan akhirnya Vici kan saya taruh di kamar yang sekarang kita pakai untuk kamar tidur kan. Kita taruh di kayak apa namanya bed bayi kecil gitu loh. Umur berapa itu, Bro? Vici waktu itu berarti 2-3 bulan lah. Oh, 2-3 bulan waktu itu. 2-3 bulan pindah rumah. Oh, ribet 2-3 juga. bulan. Karena memang waktu itu kan ya infonya kan kita pindah tuh kan lebih baik setelah nunggu anak besar dikit sudah lahiran. ya, Jadi kita memang tunda sebelum lahir itu kita nggak pindah dulu. Jadi memang kita putuskan pindah itu setelah lahiran gitu loh. Ya. Nah waktu itu sebelumnya kita kan nengok rumah tuh kan nggak sekali 2 kali kan. Kita sudah beberapa kali nengok itu nggak pernah ada masalah. Nah yang pas kebetulan yang waktu itu padahal itu AC sudah nyala, sudah dingin, udah kondusif lah suasananya, udah bersih, bau cat juga enggak gitu kan kita udah rapikan semua. Nah Vici ini tuh nangis, nangisnya tuh bener-bener yang ekstrim nangis gitu loh, bahkan Sampai muntah-muntah, sampai muntah muntah-muntah. enggak sih, tapi nangisnya tuh kejer gitu loh. Nah Vici itu kan bukan tipe yang suka nangis kejer gitu kan, biasanya ya udah nangis kita tepuk-tepuk, gendong itu udah oke. Ini enggak. Nangisnya tuh bener-bener kejer yang sampai air matanya tuh bulirnya netes besar-besar gitu loh. Oh iya. Nah kebetulan waktu itu juga papi maminya Vio ini kan juga cukup sensitif ya. Vio ini sekeluarga memang cukup sensitif semua gitu loh. Nah akhirnya Vio mulai doa nih. Vio mulai doa Bapak kami, Salam Maria juga, Mami mertua juga waktu itu juga mulai rosario ya. Nah yang dirasakan Vio waktu itu, dia tuh kayak di punggungnya sini ya itu kayak ada yang nyengkerem gitu loh. Jadi kalau menurut ceritanya Vio si makhluk ini tuh ngelawan Vio gitu loh, nggak mau, istilahnya ngomong dia mau di sini. Bahkan Vio tuh sampai teriak, pergi kamu dari sini, pergi. Vio tuh sampai teriak gitu. Nah mungkin si roh yang bersangkutan ini nggak terima karena itu kan mungkin dia merasa itu teritori dia gitu loh, teritori dia. Sudah akhirnya karena Vici-nya makin kekejar, Vio-nya juga merasa wah ndak karu-karuan lah dia, kayak pergumulan gitu loh. Ya pusing ya apa. Akhirnya Vio ngomong, "Sudah, aku sama papi stay di sini. Kamu sama mami pergi ke Talangingsi." Oh, Gua Maria. Gua Maria, karena kan yang dekat rumah kan Talangingsi toh, Bro. Nah, akhirnya aku sama mami mertua pergi ke Talangingsi. Kita doa sebentar sambil kita bawa air suci dari situ. Jadi kita bawa kayak Vici mbok bawa ya? enggak, Vici di rumah. Karena kan masih kecil juga toh. Vici di situ sama Vio sama papinya Vio. Aku sama mami mertua tuh pergi ke Talangingsi. Pergi, kita doa sebentar, kita ngambil air suci. Setelah itu kita balik nih. Kita balik, terus kita siapkan kayak mangkok kecil gitu, kita cipratin semua itu. Serumah itu kita cipratin di kamar itu. Cipratin semua, kita sambil doa terus kita cipratin terus. Nah, kondisinya mulai turun. Vici udah nangisnya mulai reda, mulai berhenti. Dan waktu Vici nangisnya berhenti itu, serumah tuh baunya ikan asin. Nggak enak baunya, bau ikan asin lah, bau ikan asin. Itu banyak dosa. Kemungkinan karena kan memang perumahan itu kan dulunya kuburan ya. Dulunya kuburan, kita kan nggak tahu ya, mungkin kan ada yang kelewat, nggak apa langsung diguruk ya, mungkin seperti itu. Karena memang waktu selamatan rumah pun waktu itu kan kita juga panggil ya kayak mudin gitulah yang bisa doa gitu kan. Dia bilang di depan itu memang ada, dia bisa ngelihat ada satu. Jadi dulu waktu sebelum pindah itu di depan rumah tuh ada pohon, ada pohon nggak terlalu besar lah ya, pohon kecil gitu loh. Pohon sekarang pohon pelem. Pelem atau jambu ya, saya kurang tahu sih pohon apa, tapi sekarang sih udah saya tebang sih, pohon itu udah saya tebang. Itu si Mudin ini bilang itu di depan tuh ada satu kecil gitu loh di depan gitu. Cuman nggak ganggu katanya gitu. Nah akhirnya ya sudah, akhirnya itu saya tebang juga. Setelah itu juga ada pemberkatan rumah juga, panggil Romo juga, jadi serumah itu sudah istilahnya dikasih air percikan semua sih. Bau-baunya ikan asin yang waktu itu tuh lama apa? Mungkin kalau diomong ya 2-3 menit lah ya. Kayak kita efek petasan gitulah, itu kan masih ada ngasep gitu ya. Setelah itu nggak ada apa-apa? Setelah itu sih nggak ada apa-apa.
Itu kejadiannya sebelum pemberkatan rumah berarti ya? Iya, baru sebelum pindah pemberkatan situ, rumah. terus Belum pindah resmi sih. Malam Jadi kita pertama. kayak Bukan, sebulan jadi- pertama lah ya, sebulan pertama di situ. belum pindah, kita belum nempati itu rumah gitu loh. Jadi posisinya kita sudah rapiin semua. Kita memang ke situ mau ngecek gitu loh, kurang apa. Ngerti-ngerti orang nangis. Iya, Oh. iya, gitu sih. Oke. Pengusiran lagi nih. Pengusiran. Iki Pengusiran terus kita. 7,5 podo mi tadi. 7,5 ya. Podo Serem, mi serem. tadi, serem. Kontak tapi ini Kontak. ada perlawanan. Ya itu yang pengalamanku yang cukup mendebarkan ya. Nah, serem sih bro. Cukup mendebarkan sih. Nah, tapi waktu memang itu apa namanya? Mercikinnya itu cuman di kamar tuh apa? Oh enggak, Full, semua. Jadi kita kamar percikin, terus luar-luar kita juga percikin semua sih. Oh semua. Pokoknya kasih KB. Terus habis itu setelah itu kamu pulang. Setelah itu ya Apa beda nginep? berapa lama kan kita pulang sih. Memang belum dipakai. Jadi malam sih itu waktu kan pulang doang. Cuman pulang. berkati terus Pulang. pulang. Berarti kamu pindah rumahnya tuh setelah pemberkatan Romo itu baru nempatin situ apa? Enggak juga sih. Jadi prosesnya itu waktu itu kita sebelum pindah, kita ada kejadian itu kita perciki, terus kita pindah sempat kita pakai dulu sih cukup lama, mungkin hampir setengah tahun baru kita pemberkatan sih. Oh, tempat iya, isi. iya. Tapi Iya. Tapi selama rano itu nggak apa-apa ada. ngenteni Nggak pemberkatan. ada. Oh. Ya, Aman. setelah itu berarti mbok usir sendiri terus sebenarnya. Ya Iya tuh. bukan aku yang ngusir sih, Ya, mungkin ya ada yang ya lain. dari Tuhan lah. Ya. Medianya. Oke. Baiklah. Cukup sih kalau Cukup, mau ngasih bonus cerita enggak Ya, apa-apa, tapi boleh. ini sebenarnya udah cukup. Mungkin kalau bonus ya, kalau pengalaman sih mungkin nanti Vio ya. Sebenarnya banyak pengalaman Nah, juga ini sih. mestinya. Ya, ya. Dan mungkin kalau dari Bro Rian atau apa memang tertarik yang benar-benar creepy, bisa ke Cirebon sih. Waduh. Ke Cirebon. Ya, Vio ya, tuh ya, aslinya dari Cirebon. Dan Ya. di Cirebon banyak. Pengalamannya. Jadi gini, di Cirebon itu ada satu rumah dulunya berpenghuni. Heeh. Rumah itunya dulunya berpenghuni, tapi sekarang karena saking creepy-nya ya, itu rumah itu nggak berpenghuni dan sampai 2 rumah di sebelahnya pun sekarang tidak berpenghuni. kosong. Orangnya kabur ngono, apa mati apa piye? Kalau matinya ndak ya, matinya ndak, tapi orangnya kabur karena itu rumah itu benar-benar horor. Jadi di tengah-tengah rumah itu ada pohon, nggak tahu beringin atau apa ya, itu akarnya udah sampai jalan depan. Oh. Sampai jalan depan itu gede banget sih pohonnya. Nah, dari beberapa cerita ya, itu dulu kan juga buat syuting dunia lain kan. Wih. Itu buat syuting dunia lain dan yang ikut syuting meninggal. Oh, di situ, Bro. Setelah ikut acara itu 3 hari meninggal. Yang uji nyali. Ya, yang uji nyali. Cirebon itu. Ya, Pernah di Cirebon. Viral. Dan aku sama Phil kan kebetulan punya temen yang indigo juga gitu ya. Ada yang indigo juga. Waktu itu kurang lebih ya belum lama lah, 3 atau 6 bulan yang lalu itu kan main ke Cirebon. Memang kalau ada teman-teman yang ke Cirebon yang suka horor-horor tuh, Dibawa aku ke sama situ. Phil, kamu lihat toh gitu loh. Kamu lihat toh gitu. Kebetulan indigo temennya itu. Nah, kebetulan temen yang indigo ini ngomong, iya sih aku udah lihat. Aku bisa gambarin sih kurang lebih tipenya kayak apa gitu loh. Terus dia iseng-iseng gambarin gitu loh. Jadi yang digambarin itu tuh mukanya gimana ya? Mungkin kayak serigala wolf gitu ya. Mukanya kayak serigala wolf, tinggi besar. Dan menurut penerawangan dia, auranya tuh warnanya ungu. Ungu. Jadi kalau menurut dia loh ya, ini tuh memang dark banget sih di situ. Oh, ungu serigala ngerti aku. Kayak itu toh musuhnya Puss in Boots sing kuwi toh lobo. Ada kayak lobo ya Tinggi kan. besar gitu loh. Kalau aku bayanginnya tuh kayak Garurumon gitu. itu sih mungkin kayak di apa namanya kalau kita ke piramid gitu kan ada Sphinx, penjaganya yang gede Oh, gitu ya. kan, yang Anubis. kayak Anubis. ya Anubis. tipe-tipe Ya, Anubis ya. gitu sih. Oke. Dan Di situ menurut Ci Irma juga kemungkinan itu memang ada yang melihara di situ. Oh, Mungkin untuk pemujaan atau Wah. gimana. Tapi kalau menurut temanku ini tuh memang istilahnya ya campnya horor di Cirebon ya di situ. pusatnya. Ya campnya di situ. Oh, base campnya ngono toh. Berkumpulnya di situ itu baru yang kelihatan yang di depan toh ya penjaganya seperti itu, yang di dalamnya
pasti jauh lebih creepy sih. Lebih detail tapi view ya. Ya, Nah, ya. Itu nanti episode Cirebon itu nanti bisa. Nanti ya episode Ya. Cirebon. Bila Nanti perlu ditunggu. Sableng ke sana, Sableng aja. Waduh. Aku enggak. Boleh sih. Mending boleh dicoba sih. Oh, Sekalian ayo, Bro. Aku sendiri. Ya kowe mbek nganut to bojomu to. kita mungkin Nek kamu self mancing. vacation kali ya. Self vacation kali ya. Kita Wah. ke Cirebon, trip sehari lah. PP kan cepet kan. Nanti 2 jam. live di sana, Bu. Oh, 2 jam toh. 2 jam, 2 jam. Cirebon ki 2 jam. 2 Lewat jam. tol. Tol, Loh, 2 jam. Cirebon ki di bawah atau ora Pantura atau Pantura. apa? Oh, Pantura deh ya. Pantura. Iya, Naik ke deh. Jakarta, Aku biasa toh. merono mau mangan apa nasi gentong. Pal Pal gentong. gentong. Ah, Nah. gentong. Oh, Mungkin ono, bisa anu. disambung kuliner juga sih. Kalau Wah, Cirebon ini boleh. banyak yang enak-enak. Boleh. Boleh. Ya, berarti hobi kuliner. Oh iya, PP kapan-kapan. Iya, PP kapan- aja. Kalau kuliner kesanane kamus kuliner. siang wae wis medeni dan rumahnya. Wis kelihatan medeni. Horor itu jadi nuansanya gelap ya. Nuansanya gelap. Mungkin Walaupun kalau siang. Oh, Walaupun soalnya siang. pohonnya Beringine ya gede. pokoknya besar bahkan akar-akarnya pun tuh sudah sampai ke depan jalan sih. Itu tengah kota, Ke trotoar. Bro. Tengah kota, tengah Loh, tapi kota. masa ora ono sing ngurus sih di tengah kota lagi. Nah, kadang kalau secara orang awam ya aku bilang, masa nggak ada yang mau kayak Romo atau mungkin ahli itu ke situ. Mungkin nggak berani atau memang nggak mau kali ya. Karena memang dark banget sih di situ. Karena memang ya wis ning kono wae lah daripada nyebar ke tempat Nah, itu lain. akarnya sampai ke jalan-jalan. Sampai ke trotoar jalan. Oh. Oh iya. Wis we Van Helsing. Mungkin ibaratnya kawung. tuh kayak apa ya, pohon ada rumahnya malah itu jadi kesannya karena udah Oh, rumahnya iya, tuh iya. udah didominasi sama pohon sih. Ambrol guru-guru. Berarti pohonnya gede banget. Atapnya kan? udah ambrol. Oh, Atapnya pernah udah ambrol. kesundul pohon itu. Oh, berarti ki pohonnya kayak Yggdrasil. Nah, ngono boleh. ya, gedenya Nanti mungkin semua. ada fotonya tuh, Vet. Boleh dilampir. Foto sih mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin Tapi YouTube mungkin, YouTube iya, cari googling. kuwi to Oh, iya. mungkin di mau Cirebon gitu. foto pun juga mikir-mikir lah nanti kalau muncul penampakan kan gimana juga gitu loh. Mungkin kalau Kowe makanya bilang merono terus mbok foto. kalau bro mau moto sendiri Oh, boleh sih, so boleh berarti sih. kan kowe Dan nanti ono aku ilmu. lanjut Kowe podcast kan piye? kowe kan ono ilmu kameramu metu putih-putih ya ngono to. Kamerane Ning kono ya fatal metu. frame. Kayak Haunted Mansion gitu kali ya. Oh, ya ayo bilang merono. Enggak wis. Kowe uji nyali ning kono. Uji makanan we. Kamu uji nyali. Mungkin Romo Santo mungkin boleh kali ya Wah. diajak ke sana tuh lihat Wah, itu Romo gimana Santo. bener. Nah, biar Romo Santo ke situ to, Bang. Kowe merono sik, kowe kerasukan, ada panggil Romo Santo. Eksorsis enggak ono sing kerasukan ngapain dia ke situ? Lah, ayo, Bang. Ayo, Bang. Aduh. Demi science, Demi for konten. science. Demi konten. Ini kalau kontennya maju ya saya ke sana langsung. Oke. Ya udah gitu aja. Oke. Oke, Nilainya thank you ya tadi Fen. 7,5 Kalau kita ya? mau ke Cirebon, kita juga mau ketemu sama istrimu juga. Ya, Ah. Terus apa lagi bilang? Apa mana? Oh ya, kalau ada yang punya cerita serem, Ya, boleh. bisa juga kontak kita di mana? Di Instagram @horror_des. Mungkin ya Vet ada yang mau dipromoin? Oh ya, udah ditanya-tanyain kalau mau promo apa? Belum sih sementara. Belum. Sementara Iya. belum. Ya oke. Nanti kalau mau promo boleh di komen-komen Vet. Iya, nanti ditambahin aja kalau kepikiran apa Iya. biar ditulis di bawah Ya, gitu. siap. Tutorial mungkin biar nggak setakut dulu Iya. atau apa. Jadi lebih berani kayak apa tipsnya lah itu juga. Mungkin dari pengalaman rohani juga ya. Jadi saya ini kan dulu termasuk tipe orang yang mungkin Pancasila ya lebih tepatnya ya. Saya percaya sama Tuhan itu percaya, tapi kalau untuk tekun beribadah gitu enggak sih. Oh Karena iya, dulu paham. papi ini kan Buddha, mami Kristen. Jadi ibaratnya ya Loh, tapi kamu kelenteng- Katolik. Katolik. Sekarang Katolik. Oh ya Sekarang Pancasila banget. Pancasila. Oh, iya. Oh Katolik karena istri. Enggak juga sih. Oh, enggak Jadi juga. saya Katolik juga sih. baptis juga baru-baru ini juga. belum Oh, lama. Panggilan. Cuman memang ya itu tadi sih. Jadi awalnya dulu papi ke kelenteng ya ikut. Oh iya. Ke Diplomatis. gereja ya biasanya kalau Natalan sama Paskah. Biasanya napas. itu. Napas. Ya kadang kalau pas pengen ke gereja ya ke gereja. Memang sekolahnya sekolah Katolik kan waktu itu Ya. jadi ya ke masjid pun juga karena teman-teman juga banyak yang Muslim juga. Kalau nemenin Jumatan ya walaupun di pelatarannya ya ngikut Ikut. juga gitu. Jadi ya enggak fanatik gitu loh istilahnya dulu biasa aja. Mudeng. Jadi ya mudeng aku. Kayak spiritual tetapi tidak religius ngono kan. Ya Nah, betul. Cuman oh. memang dari beberapa pengalaman terakhir ini ya puji Tuhan itu kayak dibimbing 180 derajat gitu loh. Tapi Banyak. menurutku hebat sih orang-orang yang baptis Katolik dewasa ki berarti kan Iya. bener panggilan kan. Ya, panggilan Karena itu. enggak dari
Basicnya nggak ada Katolik. Dari lahir Iya. di Katolik ngono. Nah, aku kan dari bayi. Nah, iya. Jadi, Jadi menurutku hebat. ya. Baptis dewasa Mantap, itu. bro. Karena aku juga. Jadi jadi malah gak hebat. Mungkin awalnya itu ya, awalnya yang membikin pengen itu awalnya dari hal dasarnya begini. Kadang kan saya ke gereja sama istri gitu. Kok saya duduk gitu loh waktu terima komuni kok saya duduk Oh, gitu iya. kan. Jadi kok merasa mungkin kalau saya bisa ikutan tuh kan lebih baik ya, bisa lebih baik. Nah, satu yang saya imani juga ya, memang kan bukan kau yang memilihku tapi aku yang memilihmu. Saya nih waktu dulu pertama kali mau nikah itu sudah pengen dibaptis, tapi romonya nggak mau baptis. Nah, Romonya nggak mau baptis. Oh, karena belum pelajaran macam-macam. Sudah ikut pelajaran. Lo kok nak gelem? Saya nggak tahu kenapa. Oh. sampai sekarang nggak tahu. Ya kalau secara logikanya ya karena waktu itu yang baptis kan romo paroki harusnya, sedangkan saya waktu itu yang nikahkan itu bukan romo paroki. Oh. Seperti itu. Sudah, terus waktu di Pelamongan saya juga belajar katekumen juga, katekis. Sampai berapa kali ya kebetulan memang tidak lanjut sih, tidak lanjut, putus sudah. Nah terakhir itu memang ya karena mungkin sudah apa ya? Kalau saya imani mungkin Tuhan sudah ya udah mungkin kamu layak gitu ya, mungkin Lulus. dengan banyak pergumulan segala macam. Saya ketemu satu romo paroki di Cirebon. Diceritakan juga memang ya saya sekolah Katolik, sudah berminat dengan Katolik juga. Terus juga sempat ikut belajar juga. Nah akhirnya satu ketika kamu mau dibaptis, ya mau gitu kan. Akhirnya cuman konseling kurang lebih 4 kali sih live sama Romo ini via Zoom. Jadi ditanya-tanya juga si imanmu tuh sejauh apa, kamu tahu doa ini segala macam tahu nggak, terus apa yang membuat kamu pengen masuk Katolik. Nah waktu itu memang satu sih yang saya jawab, saya mau diselamatkan. Ya tuh nggak tahu sih muncul aja pokoknya saya mau diselamatkan. Sudah ya sudah itu mengalir gitu kan belajar. Terus ada momen saya di Bandung waktu itu, saya posisi di Bandung. Romo ini telepon, Yafet kamu bisa nggak Zoom sama saya siang-siang itu. Oke, bisa Romo. Akhirnya waktu itu Vio pergi sama keluarga, saya stay di hotel buat Zoom sama Romo ini. Nah akhirnya waktu Zoom sama Romo tanya, kamu sudah mantap jadi Katolik? Masih ada unek-unek atau ganjelan atau apa yang mau kamu tanyakan nggak? Enggak Romo, saya sudah mantap. Ya sudah, kamu bisa nggak tanggal sekian dibaptis di Cirebon? Ya sudah, akhirnya waktu itu dibaptis itu memang waktu itu hari peringatan baptis kalau nggak salah. Waktu itu akhirnya ya sudah, saya datang dibaptis. Jadi prosesnya tuh saya nggak belajar yang sampai berapa kali, enggak. Saya cuman via Zoom dengan Romo Paroki 4 kali, 5 sama waktu di invite untuk baptis itu sih. Langsung. Cepet loh hitungannya. Tuh jalur orang dalam. Ya, orang dalamnya Yesus. Iya. Oke. Baiklah. Begitu ya, semoga menginspirasi agar tidak takut lagi. Iya. Jadi menguatkan spiritual menguatkan ya, artinya. Rohani, secara spiritual rohani kita. Sekali lagi thank you ya. Thank you ya, Fet. Welcome. Kita ketemu lagi nanti waktu Vio jadi ini. Ya, saya ngantar aja mungkin ya. Iya, ngantar boleh. Ngantar nanti yang di sana nimbrung ngono tuh. Kayak podcast lain kan ada Guyu-guyu deh. Melong guyu. Bala watu. Nebar bau menyan. Oke, thank you and Ya, welcome. stay horror. Ya itu tadi cerita dari Yafet yang nilainya 6,5, 7,5, 7,5. Ya. Jadi cukup solid ya. Solid. Friendly reminder, Sablang waktu itu 3-3-nya 6,5. Ceritanya. Wah, yang 6. Masih rekor terendah ya. Berarti sama ya kita harus nyari yang lebih rendah lagi. Oh iya boleh. Nyari lebih dari saya mungkin boleh ceritanya. Tentang apa aja boleh. Tapi keren sih Yafet ini karena dari penakut banget terus dia jadi bertumbuh. Jadi menurutku cukup menginspirasi ya. Sama kayak aku juga, aku tuh nggak pernah dulu takut juga. Dari tapi awal terus podcast takut.
Dari awal mosok. Sekarang udah Aku. agak Oh, kamu. lebih nggak takut. Aku dong. dari awal podcast skeptis. Kamu tuh konsepnya tapi jangan lupa. Takutku dulu. Takutku dulu waktu umurnya masih kepala satu lah. Itu aku takut itu. Anyway, sekarang waktunya buat segmen Monster kita. of the Week. Monster of the Week. Ya. Lalu adalah gilirannya aku. Sekarang gilirannya giliranku, Sableng. Sableng ya. ini membawa monster dari benua. Dari Amerika lagi, Bu, tapi ini. Oke, langsung. Ini namanya Ogopogo. Ogopogo itu masih mungkin saudaraan sama Loch Ness. Cuman dia di Kanada. Loch Ness apa? Loch Ness itu monster yang kelihatan kepalanya toh itu loh. Oh, Brontosaurus kuwi. Bukan Brontosaurus. Ya bentukannya kayak Brontosaurus kan. Itu nih Nobita lo apa? Lah ya kayak Brontosaurus toh bentukannya mirip, toh. cuman gini nih toh beda toh. Oh iya. Ada siripnya. Jadi monster air itu. Kemarin Popo bahasnya yang Afrika Afrika. Afrika air juga, ini juga berkaitan dengan air. Namanya Ogopogo. Ogopogo itu sebetulnya sudah dikenal sejak zaman suku Indian di Kanada. Namanya Naitaka kalau menurut orang Indian yang tinggal di sana dulu. Nai apa? Naitaka. Oh, berarti mirip-mirip Toruk Makto gitu ya. Naitaka. Oke. Bentuknya kayak Loch Ness. Jadi Naitaka tuh kayak Loch Ness, cuman dia disinyalir memanjang. Bentuknya memanjang. Oh, ular tuh berarti. Kayak naga. Oh, kayak Dan naga. Ada yang bilang ada punya tanduk, terus ada yang punya telinga, cuman dilihat jelas tuh kurang terlalu jelas. Mungkin soalnya Dilihat jelas kurang terlalu jelas ya, berarti orang jelas piye sih? video amatirnya lebih jelas daripada penampakan Loch Ness. Oke. Nah, jadi banyak yang ngerekam lebih jelas, dia berpunuk. Modelnya berpunuk ya. Jadi mungkin Kayak unta. Ya kayak unta atau mungkin dia pas berenang begini. Oh, ya Jadi mungkin jadi kayak kan kelihatan berpunuk. Itu dokumentasinya lebih jelas dan lebih banyak daripada Loch Ness. Oke. Kalau menurut kepercayaan Indian dulu, mungkin 1000 tahun lalu lah. Itu 1000 tahun lalu dokumentasinya gimana bisa lengkap? Ayo dong. tertulis di mana saya tidak tahu juga. Cuman menurut orang Indian dulu 1000 tahun lalu kira-kira itu kalau orang yang mau menyeberangi danaunya itu di Okanagan, Bu. Jadi danau Okanagan itu di British Columbia di Kanada. Jadi di danau itu kalau orang Indian dulu mau nyebrang harus memberikan korban sesembahan biar nggak diserang oleh Naitaka ini. Jadi, Korbannya apa? korbannya bentuknya hewan-hewan kecil seperti ayam atau mungkin Siput ngono. tupai. Siput kan ora. Ya enggak itu Lah katanya hewan kecil. hewan kecil Ya. macam ayam, tupai, Semut, sebagainya. ngono kan. Ya, enggak itu enggak Ya. berlaku ya. Lipan. Enggak itu ya. Yang biasa Yang diburu berarti. yang Kelinci, rusa, ngono, mus. ngono. yang kecil. Kalau Oh, yang rusa kecil. besar. Jadi dipotong terus dilemparkan ke danaunya biar selamat kalau nyebrang katanya. Jadi sebelum berangkat lempar. Ya karena konon Naitaka itu disinyalir haus darah. Jadi kalau kamu nggak memberi persembahan pada dia, kamu nyebrang, kamu diserang, kapalmu diserang atau kamu dimakan. Gitu. Berarti kalau lagi nggak dapat buruan nih, lempar pembalut iso. Katanya haus darah. Wah, Nggak bisa. nggak bisa. Oh, 1000 tahun lalu belum ada pembalut. Ya, oke. Ya. Jadi kalau sekarang gimana kalau kamu bertemu dengan Ogopogo atau Naitaka? Gampang. Doa sama Santo Mikael. Bisa juga. Cuman kalau Apa? dia bentuknya monster, nggak mempan itu, Bu. Oh, tahu dari mana ada umpan? Kamu pernah ketemu monster? Nggak pernah. Lah iya. Tapi kan kalau monster didoa-doain gitu kayak binatang kan dia sistemnya. Mungkin kalau roh jahat, setan kita doa-doain langsung plas. Nah kalau monster itu kan physical. Jadi kita harus pakai physical attack. Oke, jadi Mbak tombak ngono. Ya kalau kamu punya senjata tajam, kalau kamu mungkin di air, ya hindari dulu kalau misal mau nggak bertemu, hindari air dulu. Heeh. Nggak usah nyebrang atau cari jalan muter. Nah kalau sudah terlanjur ketemu, ya gimana ya? Pakai pisau loh, ditancap mungkin, walaupun besar kayak film-film lah. Belum menemukan riset tentang. Pakai harpun ngono. Ya kayak gitulah. Oke gitu aja, Bu. Oke, itu tadi ya. Saya Jadi sudah belajar ini. Jadi solusinya Sableng muter, jangan lewat danau tapi muter ya. Jadi
Yo, kalau 5 hari lagi baru nyampe. Muter tetap ketemu itu ya nasib lah kalau Tapi dia bisa ke darat. nggak bisa, dia makhluk air. Ya berarti muter enggak ketemu toh. Muter nggak ketemu ya. Oke. Gitu aja. Ya udah. Itu untuk minggu depan ada Monster of the Week lagi yang milih Pokoknya adalah saya dan kalau Sableng ini lebih ke monster ya. Kalau aku lebih suka nyari yang yokai. makhluk halus gitu. Yokai. Siluman ngono yang bisa gitulah. Lah nek mau monster ya Ya namanya Monster of the Week. Biasa. Namanya Monster of the Week. Ya soalnya kalau Spirit of the Week kurang ya. Oke, gitu aja. Oke. Kita ketemu lagi di Horror Days minggu depan. Seperti biasa cerita-cerita segala macam ini baca yang di bawah. Boleh ke Instagram @horror_des. Oke, di S-nya sini 3. Popo Kusen. Sini Sableng. Bye bye. Dah.